Bab 176. Awalnya, Sharon dan Lanita menuju area pakaian ibu hamil serta baju-baju bayi. Lalu setelahnya Lani memberi usul pada Sharon karena dia tak tega jika Saskia harus mengikuti langkah Sharon yang tentu saja gesit ke sana kemari. Kita antar dulu Saskia ke kafe. Biar dia istirahat. Kasihan mondar-mandir ikut kamu belanja. Dia sedang hamil, loh. Usul Lanita. Oh, iya, ayo. Biar saja dia makan dan istirahat ditemani Jauhari. Sharon setuju. Aku masih kuat, Kak. Rengek Saskia. Kami berdua belanja dulu. Setelah kami selesai, barulah kita antar kamu belanja yang lainnya. Duduk manis saja sembari makan di sini. Ada Jauhari di meja depan sana, oke. Ucap Lanita. Saskia akhirnya mengangguk setuju. Dia paham kenapa kedua kakaknya memintanya beristirahat. Maka jadilah Lanita dan Sharon segera sibuk ke sana kemari. Keluar masuk butik pakaian, tas maupun sepatu. Paperback di tangan Lanita sudah banyak tapi kebanyakan adalah belanjaan Sharon. Lan, kenapa nggak mau ambil baju yang tadi? Tanya Sharon. Enggak, mahal. Jawab Lanita. Ya, Tuhan. Sudah kubilang aku yang bayar. Nih, lihat. Sharon menunjukkan 2 kartu yang dia dapat. Ini dari Mama Dein, ini dari mantan suamiku. Ya belanja saja apa yang mau kamu beli. Belanjaanku sudah cukup, Jawab Lanita. Hei, kau tidak cemburu suamimu memberiku kartu debit. Dia bilang akan rutin mengisi kartu debit ini tiap bulan. Untuk apa cemburu? Aku sangat percaya pada Reza. Cinta suamiku hanya untukku. Lanita tersenyum. Centil. Heleh, sok cantik. Sharon memutar bola matanya malas. Lanita terkikik, ayo, kita makan. Aku sudah mulai lapar. Tanggung. 1 butik lagi, ya. Bujuk Sharon. Benar ya 1 butik lagi. Awas saja kalau 1 terus tambah lagi jadi 5. Gerutu Lanita. Iya, enggak. Janji. Aku juga sudah lapar sebetulnya, ucap Sharon. Kamu sih lapar mata, Sharon terkekeh. Aku lebih senang berbelanja seperti ini, daripada koleksi butik yang didatangkan ke rumah. Kalau kita ke mall sendiri, banyak pilihan. Ya, apapun itu terserah. Lanita duduk di kursi tunggu butik. Dia sudah tak lagi berminat belanja. Bajunya sudah menumpuk di jemari dan Lanita tidak begitu suka mengoleksi banyak tas atau sepatu seperti Sharon. Sementara itu Saskia yang menunggui kedua kakaknya merasa mengantuk. Perutnya terasa penuh setelah menikmati aneka makanan yang dipesankan Lanita untuknya. Saskia menguap, dia lalu menjatuhkan kepalanya di atas meja. Saskia tidak tahu, selain mata Jauhari yang menjaganya, ada sepasang mata lain yang terus saja memperhatikannya dari tadi. Sepasang mata milik Okan. Okan duduk di meja paling sudut, dia sebelumnya memang berada di kafe tersebut, sendirian. Okan terkejut saat melihat Saskia masuk kafe bersama Lanita dan Sharon. Dia terus saja memperhatikan Saskia dari jauh, tak berani mendekat karena sepertinya Saskia sedang asyik dan nyaman menikmati makanannya sendirian. Okan enggan mengganggu waktu sendirian Saskia menikmati makanan. Saat semua sudah selesai dan Saskia sepertinya tertidur, Okan menghampiri Saskia. Dia menghela napas melihat pakaian Saskia yang tipis. Udara sentral pendingin ruangan di kafe itu lumayan dingin. Okan melepas jaket tebalnya. Dia menyelimuti punggung Saskia dengan jaketnya perlahan. Lalu Okan kembali duduk di kursinya. Apa yang dilakukan Okan tak luput dari pantauan Jauhari. Awalnya Jauhari waspada saat Okan mendekati Saskia. Tapi Jauhari tidak melihat tanda mencurigakan apapun dari Okan. Dia hanya merasa prihatin melihat Okan yang sepertinya harus patah hati karena hanya bisa memperhatikan Saskia dari jauh. Jauhari tahu banyak tentang cerita para wanita keluarga Dharmawangsa. Saat Lanita dan Sharon muncul di kafe, keduanya heran melihat Saskia tertidur dengan jaket lelaki di punggungnya. Ya Allah, kasihan amat bumil, kita kelamaan shopping, Ucap Lanita duduk hati-hati di sebelah Saskia. Jaket siapa itu? Punya Jauhari. Sharon melihat ke arah Jauhari yang berdiri lalu menghampirinya. Jaket itu milik Okan, Non. Dia duduk di sana.
Dari tadi terus saja memperhatikan Non Kia. Saat Non Kia tertidur, Okan melepas jaketnya lalu menyelimuti Nona Kia. AC kafe ini memang sangat dingin, tutur Jauhari. Sharon menoleh ke arah Okan duduk. Kebetulan Okan tidak sedang melihat ke arah meja Saskia. Okan bersender di kursinya menatap pemandangan luar kafe dari jendela lebar. Sharon segera menghampiri Okan. "Hai," sapa Sharon. Okan yang sedang melamun sedikit terperanjat. "Kamu mengikuti kemanapun Saskia pergi?" tanya Sharon pelan. Okan menggeleng. "Aku sudah di sini lebih dulu lalu kalian datang dan meninggalkan Saskia sendirian di kafe ini," jawab Okan. Sharon menarik napas panjang. "Kau menyukai Saskia?" Okan pun mengembuskan napas lepas. "Entahlah, aku hanya merasa ingin memperhatikan dan menjaganya saja." "Kau tahu Saskia pacar Aleska, bukan? Kau pasti mengenalnya. Sudah cari tahu siapa Aleska?" "Ayah dari bayi yang dikandung Saskia?" tanya Sharon. "Iya, sepupunya Reza Darmawangsa." "Tenang saja, aku tidak bermaksud macam-macam. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk berubah. Itu terjadi setelah aku meminta maaf pada suami Lanita. Entahlah, karismanya saat itu mampu mengubah cara pandangku terhadap banyak hal. Aku juga heran." Sharon bersidekap, mencari kebohongan di wajah Okan tapi dia tak menemukannya. Okan yang duduk di hadapannya bukan Okan yang kemarin. Sorot matanya jauh lebih lembut, tak lagi tengil atau jumawa seperti sebelumnya. Saskia sudah pasti akan menikah dengan Aleska jika Aleska sudah sadar dari koma. "Aku harap, perasaanmu pada Saskia hanya perasaan simpati saja, tidak lebih," pinta Sharon. "Tentang perasaanku pada Saskia, biar itu menjadi urusanku. Kau fokus saja menjaga kedua adikmu. Aku janji, aku tak akan pernah berbuat macam-macam lagi pada keluarga Darmawangsa." Okan berkata lirih tapi tegas. Sharon merasa kasihan melihat Okan. "Banyak gadis yang kau incar di kampus sebelumnya, kan? Beda, Sa. Dulu dan sekarang jelas jauh beda. Aku pun bingung sendiri menerjemahkan perasaanku saat ini," ucap Okan. "Sudah, pulang saja sana. Shopping gila-gilaan malah ngajak ibu hamil. Kau juga mau pulang, kan? Ambil jaketmu." Sharon beranjak dari meja Okan. Okan mengekor langkah Sharon. Saskia sendiri pun sudah bangun dan keheranan dengan jaket yang sudah menghangatkannya selama dia tertidur di atas meja. Okan mengulurkan tangan pada Saskia meminta jaketnya tanpa kata, ia hanya tersenyum. Saskia menyerahkan jaket pada Okan. "Terima kasih," ucapnya lirih. Okan menerima jaket seraya mengangguk dengan senyum tipis di bibir. Kemudian Okan berlalu dari kafe tanpa kata. Saskia menatap punggung Okan lekat. "Jangan baper. Ingat Aleska," ucap Lanita pelan. Saskia mengangguk dengan senyum kecil. Ketiga gadis itu akhirnya memutuskan untuk pulang. Jauhari yang pada akhirnya kerepotan membawa banyak paper bag milik Sharon. Di sudut tersembunyi, Okan ternyata belum pergi jauh. Dia memperhatikan Saskia yang diapit Sharon dan Lanita. "Besar harapanku Aleska segera sadar dari koma. Tapi jika Tuhan berkehendak lain, aku siap jadi ayah dari bayi yang ada dalam kandunganmu, Kia." Okan membatin dengan perasaan getir. "Sayang, panggil Reza. Mana belanjaanmu?" "Hanya itu." Tunjuk Reza pada 3 paper bag yang teronggok di bawah meja rias. Lanita mengangguk. "Tadi kulihat Jauhari membawa banyak sekali paper bag." "Oh, itu punya Sharon," jawab Lanita yang saat itu sedang membubuhkan serum ke wajahnya. Reza menghela napas pasrah. "Kamu beli apa? Kenapa belanjaanmu sedikit?" "Itu beli baju sama sepatu buat ke kampus." "Sharon bisa belanja begitu banyak tapi kenapa kamu malah belanja hemat? Bajuku saja di lemari sudah penuh. Malah masih ada yang berbandrol. Tas juga sudah punya beberapa. Lagi pula untuk apa banyak-banyak baju?" "Ya, yang old fashion kamu singkirkan saja dari lemari," usul Reza seraya menyentuh kedua pundak istrinya. Lanita menutup botol serumnya. "Old fashion jika masih bagus dan utuh kenapa harus dibuang? Baju yang bagus itu bukan terletak pada old fashion atau kekiniannya melainkan baju yang bisa dan sudah pernah kita pakai untuk beribadah. Buat apa bagus kalau baju itu tidak pernah sekalipun kita pakai untuk ibadah?
Apa yang kita kenakan juga ada hisapnya. Bukan begitu, sayang. Ucap Lani pelan. Reza menarik napas dalam lalu mencium pucuk kepala Lani. Contoh koleksi baju ke kampus aku sempatkan untuk sholat duha dan sholat duhur di masjid kampus, biar baju yang kerap aku pakai keluar, setidaknya pernah dipakai untuk ibadah. Aku juga sebetulnya ingin pakai kerudung, sayang. Makanya aku sedikit enggan beli baju baru berlengan pendek. Kamu mau pakai kerudung? Tanya Reza sedikit terkejut. Bolehkah? Lanita mengangguk. Reza mendekatkan wajahnya ke telinga Lanita. Kalau begitu, mari besok kita beli banyak gamis dan kerudung, tawar Reza. Kamu nggak apa-apa kalau aku pakai kerudung. Loh, ya harusnya aku bersyukur karena kamu mau menutup aurat. Aku juga lebih tenang. Meski ya, mengenakan kerudung kamu pasti tampak jauh lebih cantik. Reza menjawil ujung hidung Lanita. Besok bukannya kita mau ke panti asuhan? Tanya Lani. Iya, ada acara makan dan doa bersama di sana. Pulang dari panti aku antar kamu shopping baju-baju muslim, ucap Reza. Lanita mengecup leher Reza. Sek. Keesokan harinya, Reza dan Lanita juga Aji Saka mengunjungi salah satu panti asuhan yang kerap mendapat kucuran dana dari perusahaan mereka. Pengurus panti dan anak-anak yatim piatu di sana selalu senang dengan acara rutin yang diadakan perusahaan Reza dan Aji Saka. Bukan hanya itu, Reza dan Aji Saka kerap menggandeng rekanan. Seperti para pengusaha lain, ibu-ibu dharma wanita atau pihak para pemilik yayasan untuk menggalang dana demi kelangsungan beberapa panti asuhan. Di tengah-tengah acara, Lanita meminta izin pada Reza melihat sekitar panti yang baru saja selesai diperluas pembangunannya. Lebih banyak kamar, arena bermain dan tempat beribadah. Saat Lanita tengah berjalan-jalan sendirian, dia melihat seorang anak lelaki yang berjongkok sendirian di rerimbunan pohon taman. Anak lelaki itu tampak terisak sambil menggaruk-garuk tanah dengan patahan ranting pohon. Saat Lanita hendak menegurnya, sekonyong-konyong ada anak perempuan yang berlari memanggilnya. Rangga. Panggil gadis bernama Cici yang di kedua tangannya membawa kotak makanan. Ini, kubawakan makanan buatmu. Cici menyodorkan makanan pada Rangga. Rangga tengadah, tangan kecilnya gemetar menerima kotak makanan dari Cici. Terima kasih, Ci. Cici ikut berjongkok di sebelah Rangga. Sana, kamu jauh-jauh dariku. Aku kan bau, usir Rangga. Aku nggak ngerasa bau. Aku mau kamu ke depan. Banyak orang kaya. Biar mereka lihat keadaan kamu dan buduk kamu itu diobatin. Kalau harus ngandelin ibu panti, kamu nggak akan pernah dikasih obat, ucap Cici membuat Lanita yang bersembunyi di rimbunan pohon mengernyit. Rangga menggeleng. Nanti aku dimarahin ibu panti kalau orang kaya itu sudah pada pulang. Nanti juga ada acara adopsi anak. Banyak orang tua kaya yang mau adopsi anak, nggak? Ucap Cici lagi. Apalagi itu? Mana ada orang tua yang mau adopsi anak budukan sepertiku? Ucap Rangga sendu. Kamu selalu saja begitu. Ya, sudah, cepat makan. Oh, aku lupa bawa airnya. Sebentar ya aku ambilin lagi. Cici melesat berlalu sebelum sempat Rangga melarangnya. Rangga membuka kotak makanan pemberian Cici. Dia menyentuh isi kotak dengan tangan gemetar. Tapi sebelum sempat makanan itu mampir ke mulutnya, beberapa anak lelaki seusianya menendang kotak makanan hingga isinya berhamburan. Cuci tangan dulu tuh tangannya yang budukan. Memang kamu gak jijik makan dengan tangan kotor begitu, sahut salah satu anak. Lanita menutup mulut menahan pekikan melihat kejadian tersebut. Dia hendak keluar dari persembunyiannya tapi dia ingin tahu dulu apa lagi yang akan diperbuat anak-anak itu. Kamu dapat makanan itu dari mana? Tanya salah satu anak dengan wajah tengil menyebalkan. Anak yang lain membisikkan sesuatu ke telinga anak yang bertanya pada Rangga. Oh, Cici yang bawain makanan ini. Anak itu menginjak-injak makanan Rangga. Guntur. Teriak Cici yang membawa satu botol air mineral berlari ke arah kawanan anak laki-laki yang berdiri mengelilingi Rangga. Kamu jahat banget, sih. Selalu aja gangguin Rangga. Umpat Cici memukul Guntur dengan tangan mungilnya. Kamu ngapain sih suka banget temenan sama anak budukan kayak dia? Dumel Guntur. Karena dia baik, jawab Cici. Alah,
Anak budukan yang cengeng saja kau sukai. Guntur mendorong bahu Rangga hingga Rangga terjatuh. Guntur! Teriak Cici marah sambil menolong Rangga untuk berdiri. Guntur menarik lengan Cici agar tidak dekat-dekat Rangga tapi Cici berusaha melepaskan diri. Lepasin! Pekik Cici. Tapi Guntur terus memaksa Cici menjauh dari Rangga. Jangan deket-deket dia itu bau. Kamu yang mulutnya bau. Jerit Cici. Lanita keluar dari persembunyiannya. Hei, anak-anak. Lepaskan gadis kecil itu. Teriak Lani. Guntur terkejut. Dia segera melepaskan cekalannya pada lengan Cici. Guntur merasa gentar karena tingkah menyebalkannya diketahui istri salah satu donatur terbesar panti asuhan. Maaf, Bu, saya hanya nggak mau Cici temenan sama si anak bau. Kelit Guntur. Aku melihat semua yang terjadi barusan. Kalau dia bau memang kenapa? Bukan berarti kamu harus menginjak makanan serta mendorong tubuhnya dengan kasar seperti tadi. Minta maaf pada Rangga. Ucap Lani sedikit gemas. Guntur terkesiap. Dia tak menduga Lanita melihat perbuatannya. Teman-teman Guntur saling mencolek. Mereka saling bertukar pandang lalu secepat kilat berlarian meninggalkan tempat itu. Hei, kalian! Lani geram melihat tingkah Guntur dan teman-temannya. Ibu cantik, terima kasih sudah nolong aku, ujar Cici pelan seraya tengadah menatap wajah Lani penuh kekaguman. Perhatian Lani teralihkan. Dia tersenyum dan membelai kepala Cici. Rangga masih saja menunduk dengan tubuh gemetar. Hati Lani menjadi iba melihatnya. Lani berjongkok dan menyentuh bahu Rangga. Tapi Rangga beringsut menjauh. Hei, kenapa menjauh? Tanya Lanita. Maaf, Bu. Aku bau. Sahut Rangga nyaris berbisik. Lanita tersenyum lalu kembali mendekat pada Rangga. Kata siapa kamu bau? Ibu nggak merasa kamu bau. Sini. Lanita kembali menyentuh kedua bahu Rangga. Kamu lapar? Iya. Ikut ibu ke aula, yuk. Banyak makanan di sana. Rangga menggeleng cepat. Aku bau, Bu. Di sana banyak orang kaya. Aku takut mereka jijik. Rangga menggeleng keras. Lanita menghela napas dalam. Ibu cantik, Rangga nggak akan mau diajak ke aula, makanya tadi aku bawain kotak makanan. Aku tahu Rangga pasti lapar, tukas Cici. Lanita melihat sorot ketakutan di mata Rangga. Dia tak ingin memaksa. Kasihan anak ini. Kalian tunggu di sini, ya. Ibu maaf ambilkan makanan untuk Rangga. Jangan kemana-mana, titah Lani. Rangga diam saja tapi Cici mengangguk senang. Lanita berjalan menuju aula panti dengan langkah cepat. Bisa-bisanya panti asuhan yang sering didanai Reza punya anak yang tak terurus. Tanpa banyak kata Lanita membawa beberapa makanan di dalam aula. Dia kembali ke tempat Rangga dan Cici berada. Ini, makanlah. Jangan khawatir teman-teman nakalmu datang lagi. Bu temani kalian makan, ya. Ucap Lani membawa Rangga dan Cici ke tempat yang lebih teduh di taman panti. Rangga mulai memakan snack yang dibawa Lani dengan tangan gemetar. Hati Lani nelangsa. Anak lelaki di depannya tampak tak terawat serta sangat kurus. Jangan menangis, ada ibu. Ucap Lani lembut. Sorot mata Rangga yang teduh begitu menenteramkan hati Lani. Rangga sering dijahatin teman-teman yang lain ya di sini. Tanya Lanita pada Cici. Cici mengangguk. Iya, Bu. Kasihan Rangga, dia cuma bisa diam saja kalau digangguin. Aku sedih, makanya aku sering belain. Terima kasih ya sayang, kamu sudah membela temanmu yang lemah dan teraniaya. Lanita membelai lembut kepala Cici. Cici tersenyum renyah. Wajahnya ceria melihat senyum Lanita yang tulus. Lanita menghela napas dalam. Rangga, kamu mau tinggal sama ibu? Rangga terdiam. Cici terbelalak. Ibu mau adopsi Rangga. Pekik Cici tampak girang. Lanita tersenyum. Kamu mau tinggal di rumah ibu, nak. Makanan di tangan Rangga terjatuh. Dia gemetar. Sorot matanya yang teduh kini mengembun. Lanita memeluk Rangga. Entah kenapa Lanita mendadak ingin sekali membawa Rangga pulang ke rumah. Dia harus meminta izin Reza. Harus. Rangga menitikkan air mata mendengar ucapan wanita cantik di depannya. Lanita menyeka air mata Rangga. Tapi Rangga menepis halus, tak mau disentuh jemari Lanita yang bersih dan terawat. Rangga berdiri dan secepat kilat berlari kencang.
Rangga, kejar Cici. Lanita hendak mengejar tapi kedua bocah itu berlari dengan tangkas hingga cepat sekali menghilang. Ponsel Lani pun berdering. "Ai, kamu di mana?" tanya Reza.